kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Renungan hari ini berjudul Kepemimpinan yang Rendah Hati, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat ODB, teman saya, Butch Briggs, telah bekerja sebagai pelatih renang di sebuah sekolah menengah di kotanya selama 51 tahun. Suatu hari saya bertanya, "Berapa banyak piala kejuaraan negara bagian yang telah kamu raih dalam 5 dekade?" Dengan rendah hati ia berujar, "Tidak satu pun, karena saya tidak ikut berlomba." Saya lalu mengubah pertanyaannya, "Kalau murid-muridmu, berapa kali mereka juara?" Butch tersenyum sambil berkata, 39 kali. Jawaban Butch memberi saya pelajaran berharga. Sebagai pelatih perannya memang penting, tetapi ia tidak ingin mengklaim kemenangan timnya sebagai jasanya sendiri. Kerendahan hati Butch mengingatkan saya pada Yohanes Pembaptis. Yohanes memiliki tugas penting untuk mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias dan Juru Selamat yang telah dijanjikan Allah. Namun ketika perhatian banyak orang mulai tertuju kepadanya, para pemuka agama mencari tahu siapa Yohanes sebenarnya. Dan kitab suci mencatat bahwa Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-20. Bahkan ketika terus didesak, ia menegaskan bahwa tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya mereka nantikan. Sahabat ODB, salah satu wujud kerendahan hati adalah kesediaan untuk tidak mengklaim diri sebagai yang paling berjasa atau lebih dari kontribusi yang kita berikan. Sikap itu akan menolong kita melihat segala pencapaian kita dengan sudut pandang yang benar
dan menghargai andil orang lain dalam tugas atau tanggung jawab mereka masing-masing. Sahabat ODB, dalam aspek apa Anda merasa sulit untuk bersikap rendah hati? Lalu bagaimana Anda dapat memberi kesempatan pada Roh Kudus untuk menolong Anda memiliki kerendahan hati? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kasih-Mu agar aku dapat bersikap rendah hati seperti sikap yang Engkau sendiri teladankan lewat kehidupan dan kematian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Kami juga ingin menolongmu untuk semakin dekat ke hadirat Tuhan malam ini. Kunjungi channel YouTube Renungan Malam by Santapan Rohani untuk merenungkan firman Tuhan. Renungan Malam akan menolong Anda untuk menenangkan diri di penghujung hari, beristirahat dalam hadirat Tuhan, dan merasakan damai sejahtera sembari bersiap untuk tidur. Nama Yesus amat indah, menggoi musik yang menggema, yang menyegarkan hatiku. Nama Yesus terindah, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus yang ku cinta, ya tahu susah deritaku, yang mengenyahkan hatiku. Nama Yesus ku cinta, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus yang ku gemar, bagai lagu menyegarkan, yang menghapuskan air mata. Nama Yesus ku puji, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus amat indah, menggoi musik yang menggema, yang menyegarkan hatiku. Nama Yesus terindah, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus yang ku cinta, ya tahu susah derita
yang